Halo guys, welcome back to my channel. Sumpah, aku bener-bener bahagia banget. Kenapa demikian? Karena aku berhasil merealisasikan apa yang aku tulis. Aku minggu kemarin, bukan minggu kemarin, day kemarin kan aku udah berhasil bikin diary planner. Aku udah tahu tujuan hidup aku ke depannya tuh apa aja. Dari mulai bangun tidur jam 3, terus tidurnya itu aku jam 22 ya. Karena kan kalau misalkan tidur lebih dari jam 22 itu gak baik buat kesehatan ya, menurut dokter. Jadi aku tuh tadi malam tuh bener-bener produktif banget tau gak guys. Aku bener-bener tidur jam 22. Tapi meskipun masih ada lebih sedikit sih, lebih 9 menit. Overall aku bener-bener maksain buat nutup mata aku, karena aku niat hati mau bangun jam 3 sesuai sama to-do list aku, sesuai sama job list aku hari ini, today, oke? Dan tau gak teman-teman, itu bener-bener merupakan hal yang mustahil banget. Biasanya kalau aku tidur jam 22 tuh, aku biasanya bangun jam 6, jam 7 gitu ya. Soalnya kan masih belum terbiasa gitu ya. Tapi setelah try and error, aku hasilnya akhirnya bisa bangun teman-teman jam 3:57 sih. Jam 4 kurang 3, tapi itu angkanya jam 3 gitu. Wow, Masya Allah, luar biasa banget, luar biasa sekali. Aku benar-benar mengapresiasi diriku sendiri karena aku benar-benar bisa bangun jam itu. Tapi masih ada minusnya, aku tidur lagi. Soalnya aku ngerasa aduh, gak mungkin aku harus lanjut hari ini, aku gak mungkin langsung lanjut pada jam ini. Aku takut kecapean, soalnya hari ini aku kegiatannya sibuk banget, padat banget gitu ya. Jadi aku tadi tidur lagi deh. Tapi well, biasanya kalau aku tidur lagi emang suka bangun siang juga. Bangun jam 6, jam 7, kadang paling siang lah jam setengah 7. Tapi tadi tuh alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Aku bangunnya jam berapa cing teman-teman tahu gak? Aku bangunnya jam 5. Kalau kurang sih, tapi di handphonenya jam 4:57 juga sama. 3 menit lah buat aku, masih ada waktu buat sholat subuh. Alhamdulillah hari ini aku udah bisa sholat subuh lagi. Alhamdulillah ya Allah, aku bener-bener bangga sama diri aku sendiri. Terima kasih Allah atas hidayahnya. Well, jadi aku insya Allah bakalan lebih produktif lagi hari-hari ya. Aku gak mau terjebak pada lingkaran setan. Aku gak mau jadi sok sibuk. Aku gak mau jadi orang yang gak kompeten. Aku pengen ngasilin impact untuk khalayak umum yang good job. Aku ingin ngasilin suatu hal yang lebih lagi untuk khalayak umum. Aku mau menghasilkan, insya Allah ya, insya Allah. Soalnya kalau kita janji khawatirnya sama Allah gak dikabulin gitu kan. Insya Allah aku pengen ngasilin output yang lebih banyak dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan hasil yang maksimal, dan mudah-mudahan bimbel aku melaju cepat perkembangannya, progresnya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya. Nah teman-teman, gitu gak sih teman-teman? Apakah produktif ataukah sibuk? Teman-teman bisa gak ngatur waktu? Well, kemarin aku bener-bener gak kompeten sih. Aku bener-bener gak bisa ngatur waktu. Aku bener-bener kejebak sama lingkaran setan. Berangkat pagi 8:30, pulang jam 6, terus aja gitu fokus kepada ngajar, transfer ilmu aku buat murid-murid aku di sana, mulai dari matematika, bahasa Inggris, tahsin, terus kelas baca gitu ya. Well, aku bakalan ngebagiin waktu aku akan ngejual. Aku akan cari orang buat bantu aku dan aku akan membayarnya. Alhamdulillah ada satu tutor yang mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan aku tetap bisa membayarnya. Jadi aku berusaha untuk lebih produktif lagi, jadi dia bisa dapat cuan dari aku, terus aku juga bisa punya waktu dari aku ngebayar orang buat pegang alih. Tapi gak semuanya juga sih, pegang alih, berbagi job gitu, biar sama-sama
produktif. Jadi aku juga biar bisa ada waktu buat jadi mother buat my children and wife for my husband. Kemarin kan aku bener-bener gak ada waktu banget sama sekali, gak ada waktu buat bermain sama Neng Biru, gak ada waktu yang bener-bener baik buat my husband gitu. Terus apalagi buat kedua orang tuaku, padahal rumah aku sama orang tuaku dekat, tapi aku jarang banget ke sana. Insya Allah nanti kalau Jumat aku mau main ke rumah orang tuaku. Nah, udah lama juga, dan emang dari dulu biasanya gak suka gimana ya, gitu deh pokoknya. Kalau ada ya baik-baik aja gitu, kenapa harus ditengok gitu. Dulu itu mindsetnya, tapi sekarang setelah aku mengetahui bahwa aku ternyata orangnya sibuk gak produktif, aku bakalan masukin list untuk bermain with my children, husband, and my family. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang ngajak nih, yuk ke acara ini yuk besok, sorry ya gue sibuk, nah kata itu tuh sebenarnya gak terlalu pas sih, karena kan sibuk itu sebenarnya lo gak bisa ngatur waktu, lo gak kompeten, bisa jadi ada hal yang lebih penting. Jadi sibuk itu lo ngajak, lo gak mau nerima ajakan itu karena lo pikir itu gak penting atau kurang penting, dan ada suatu hal yang lebih penting yang harus lo kerjain daripada ajakan temen lo itu. Tapi kan itu kesannya gak enak ya, jadi sok sibuk banget lah jadi orangnya. Jadi aku pikir kalimat yang tepat itu sorry ya bro, sorry ya sis, gue belum punya waktu. Insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu next time aku bakalan ikut gitu. Itu kan lebih enak gitu ya. Kalau misalnya kamu udah gaya bicara kayak gitu, berarti kamu fix kamu udah produktif. Gimana sih cara ngebedain kamu itu produktif atau sibuk? Nah, sibuk itu tadi kan gak bisa ngatur waktu, gak kompeten. Kalau produktif itu fokus pada tujuan, fokus pada impact yang bakalan kamu dapat, fokus pada impact yang kamu berikan kepada orang lain. Nah, jadi kalau misalkan sibuk, kamu dalam satu hari itu misalkan ada waktu 5 jam, tapi kamu cuma bisa mengerjakan 5 kegiatan aja. Itu namanya produktif ya. 5 jam untuk 5 kegiatan atau 5 output yang diberikan. Tapi kalau misalnya kamu dari 5 jam itu cuma bisa menghasilkan 2 output, berarti fix itu kamu sibuk, karena kamu mempergunakan waktu dengan tidak baik. Sebenarnya dalam 5 jam itu bisa melakukan beberapa kegiatan, bisa berbagi job deh sama orang lain, bisa bermain sama keluarga, bisa manjain diri sendiri, bisa olahraga, bisa walking everyday, cuma beberapa menit deh buat refreshing juga kan. Sebenarnya itu bisa dilakuin kalau misalkan kamu udah tahu to-do list kamu apa-apa aja, apa yang lebih penting, terus apa yang effortnya lebih rendah tapi hasilnya maksimal, hasilnya lebih banyak, sama effortnya tinggi, resikonya tinggi tapi outputnya cuma gitu-gitu aja, cuma sedikit, monoton gitu ya. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, coba kalian coret dalam to-do list kalian, biar kalian fokus sama hal-hal yang easy tapi impactnya yang luar biasa gitu. Mudah-mudahan cara gitu bisa buat kamu jadi lebih produktif ya. Di sini aku bakalan sama-sama belajar sama teman-teman semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih produktif lagi. Nah, untuk yang kedua, kalau misalkan sibuk itu monoton ya, kegiatannya gitu terus dari jam 9 sampai jam 9 lagi, kalian cuma
berhasil melakukan kegiatan satu atau dua kegiatan, hasilnya gitu-gitu aja, gak ada perubahan, gak ada impact apapun, nah itu fix kalian merupakan sibuk. Tapi kalau misalkan kalian itu, nah ya guys, jadi kalau misalnya kita produktif itu ada hasilnya. Kalau misalkan kita keluar atau kita melakukan segala sesuatu mulai dari jam 9 sampai jam 9 lagi, lebih jelas lah outputnya. Misalkan ada 5 output atau 7 output. Yang pertama kita bisa me time sama keluarga, yang kedua kita bisa bermain sama anak, yang ketiga bisa menjadi ibu rumah tangga di ranah domestik, yang keempat kita bisa jadi tenaga pendidik, yang kelima kita bisa jadi penyusun lembar kerja. Nah itu tuh sebenarnya bener pasti bakalan bisa kita lakuin kalau misalkan kita mempunyai job desk yang tepat, kita job desk yang jelas, poin-poin yang jelas, apa aja yang perlu dilakukan, apa aja yang gak perlu dilakuin, apa yang paling penting, dan apa yang bisa nanti dikerjainnya nanti-nanti aja. Oke. Terus kalau misalkan sibuk itu ya, dia tuh gak punya prioritas. Jadi kalau dia dikasih suatu kerjaan numpuk ya segini nih, dia pasti bilang iya, dan iya bos, iya kak, atau iya bu, iya pak. Dia bakal langsung ngerjain semuanya tanpa bisa menolak tidak. Padahal kan itu udah waktunya jam pulang, atau misalnya itu udah waktunya kamu istirahat, udah waktunya kamu makan siang, atau untuk waktunya kamu walking dikit-dikit buat refreshing. Soalnya kan kalau kerja itu, kalau misalkan 1 jam kerja, minimal harus ada 5 menit lah atau 2 menit untuk kamu jalan-jalannya, untuk cuci mata, biar otak kamu itu gak brown out, biar kerjaan tetap fokus dan hasilnya juga maksimal. Oke. Nah, kalau misalkan produktif itu, kalau misalnya dikasih kerjaan sebanyak ini nih, itu kalau misalkan dia ada kerjaan yang lain, dia pasti bilang jawabnya tidak bisa dilakukan secara sekarang. Dia bisa mengerjakan waktunya setelah dia berjalan-jalan dulu, walking sebentar 2 menit, terus baru dia bisa akan melakukan pekerjaan itu. Karena itu nanti hasilnya akan lebih maksimal, karena dia lebih tahu mana prioritasnya, mana yang lebih dulu, mana yang harus dikerjakan, dan mana yang tidak harus dikerjakan. Oke. Nah kalau misalkan sibuk itu fokus pada action, karena dia kerja bagai kuda. Kalau misalkan produktif itu fokus ngejar tujuan, cara atau bagaimana cara kita menyelesaikan itu dengan waktu sesingkat-singkatnya, tapi kerjaan maksimal. Terus ada waktu buat diri kita, ada waktu buat orang lain juga, atau buat anak kita, atau buat suami kita. Jadi semuanya bisa selesai dengan tepat waktu, dengan hasil yang bagus, dengan hasil yang maksimal. Oke. Terus kalau misalkan sibuk itu ya teman-teman, biasanya kerja keras terus, digas terus sampai lelah. Kalau misalkan produktif itu kerjanya kerja keras terus dengan teknik Pomodoro, terus 5 menit istirahat, kerja lagi, istirahat lagi, kerjain waktu yang lain. Nah itu namanya produktif. Nah ya teman-teman, nah teman-teman, kita tuh gak bisa ngendaliin waktu, karena kan waktu itu cuma segitu ya, satu hari 24 jam. Tapi tahu gak, kita tuh bisa memanajemen waktu itu. Kita bisa ngatur apa aja yang lebih penting, apa aja yang bisa kita kerjain, apa yang enggak dulu, yang nanti dulu, mana urutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita bisa memilih waktu itu digunakan untuk hal apa saja. Jadi please deh, mulai dari sekarang produktif yuk. Produktif yuk. Mulai sekarang gunakan waktumu sebaik-baiknya, oke? Jadi dapat aku simpulkan tadi cara untuk menjadi lebih produktif. Jangan terjebak sama kesibukan kamu yang gitu-gitu aja, yang monoton. Yang pertama itu kamu harus punya prioritas, oke? Yang kedua kan itu harus fokus. Yang ketiga itu kamu harus memiliki pekerjaan yang ketiga kamu harus tahu mana saatnya harus bekerja dan mana harus istirahat, mana harus mulai, mana harus selesai. Dan yang terakhir kamu harus punya impian, output, apa
apa aja yang bisa kamu berikan ketika kamu melakukan hal tersebut. Oke. Mudah-mudahan videoku kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang terjebak dalam kesibukan yang gitu-gitu aja. Mudah-mudahan kalian lebih produktif, dan mudah-mudahan aku juga bisa lebih produktif lagi. Insya Allah mudah-mudahan untuk minggu depan badan aku udah bisa menyesuaikan, dan mudah-mudahan everyday aku tetap bisa take video. Nah, segitu aja ya teman-teman semuanya. Thanks for watching and see you di next video. Bye-bye.